aku pikirnya penting banget ya, karena selama aku pelayanan sama anak-anak muda itu, ini salah satu hal yang menjadi eh, penting kalau mereka serius dengan hidupnya dan masa depannya. Ini aku rasa satu hal yang perlu kita ketahui. Kebenaran ini harusnya menjadi satu bagian yang kita bisa pegang. Yuk kita doa sebentar. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau tidak terbatas oleh ruang maupun waktu, dimanapun kami berada. Pada waktu kami sehati, kami sepakat Engkau hadir tengah-tengah kami. Tuhan beracara, Tuhan bekerja, Tuhan berbicara bagi setiap kami. Urapi hambamu dan juga setiap anak-anakmu yang boleh hadir di Zoom meeting ini, agar sungguh-sungguh semuanya kami boleh mengalami kebenaran Tuhan, kuasa Tuhan, dan juga kasihnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, aku mulai dengan bertanya, who am I? Ini menjadi pertanyaan yang penting, dan untuk itu mungkin aku mau coba nanya. Nanya mungkin ke siapa nih? Tadi, oh karena tadi Abraham yang barusan ini ya, saksian ya, Abraham. Luis satu Ya, Abraham tadi sih. Abraham barusan Abraham kan? kesaksian. Abraham. Oke, aku mau nanya boleh? Boleh. Boleh ya. Oke, kamu siapa? Saya anak Tuhan. Waduh. Kamu siapa? Anak Tuhan, murid Tuhan, pengikut Tuhan. Kamu siapa? Itu aja sih yang saya tahu. Saya itu anak Tuhan. Oke. Ya, ini karena ini materinya panjang, ini 2 SKS ya. Jadi kalian harus siap-siap ya. Sebetulnya saya suka menanyakan hal ini ke banyak anak muda. Yang luar biasanya sekali, dari cukup belasan tahun saya suka menanyakan pertanyaan ini, khususnya ke mahasiswa baru yang datang ke kampus UPH. Itu jawaban Abraham ini sangat jarang sekali. Ya, jadi kita boleh kasih salut sama sama Abraham, mungkin habis ngikutin one on one, jadi dia jadi langsung on fire, sehingga masih ngelotok apa yang diajarin sama apa namanya PSM, sehingga akhirnya jawabannya tuh wah keren banget. Karena biasanya kalau ditanya, kamu siapa? Jawabannya apa? Namanya dia, ya, anaknya siapa, tinggal di mana, kerja kuliah di mana. Jadi identitas-identitas yang dunia berikan itu yang dijadikan identitas dirinya, dan ini bahaya gitu loh. Nanjing bangga dengan Abraham. Saya juga bangga dengan Abraham. Ya, Abraham, bapak orang percaya, punya banyak anak. Semoga dia beneran punya banyak anak rohani. Oke ya. Oke, thank you Abraham untuk sharingnya, langsung tepat sasaran. Saya beruntung, saya langsung apa namanya bertanya ke orang yang sangat tepat. Ya, karena pertanyaan itu harus dijawab dengan benar. Karena ini kaitannya dengan regret atau regret gitu ya. Saya sengaja membuat kata-kata yang agak nggak wajar karena tidak ada regret. Tapi maksudnya kembali, great, besar ya. Kalau ditanya who am I, sangat banyak orang akan menjawab tentang siapa dirinya. Apa yang saya bisa, apa yang saya nggak bisa, apa yang saya tahu, apa yang saya nggak tahu, apa yang saya mengerti, apa yang saya nggak mengerti. Jadi wilayah kuning ini adalah wilayah yang dia tahu, dan itu dibatasi oleh hal-hal yang dia tidak tahu, hal-hal yang tidak dia mengerti. Jadi dia melihat dirinya hanya sebatas apa yang dia mengerti, apa yang dia tahu tentang dirinya. Ya, dan biasanya batasan-batasan ini adalah batasan terkait dengan trauma-trauma dia, masa lalunya dia, ya, kegagalannya dia. Dia membatasi dirinya dengan mengenal dirinya di seperti kotak kuning ini. Nah, orang-orang yang seperti ini pada akhirnya kadang dia nggak puas dengan keadaan dirinya. Apalagi kalau dia ngelihat orang lain. Sehingga banyak orang yang nggak puas dengan keberadaan dirinya, jati dirinya, ya. Sehingga akhirnya dia coba menjadi orang lain. Dia berimajinasi. Kalau aja aku jadi seperti si ini, si itu, anaknya ini, anaknya itu. Wah, kalau aku jadi anaknya Jokowi, aku udah jadi wapres nih. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, jadi akhirnya banyak orang, ya, karena dia tidak mengenal sepenuhnya siapa dirinya, ya, akhirnya dia coba memiliki imajinasi. Imajinasi yang sebetulnya adalah itu bukan dirinya, tapi dia ingin menjadi seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini sudah pasti dia nggak pernah jadi leader. Dia pasti akan menjadi followers. Karena apa? Karena itu bukan dirinya sesungguhnya. Dia hanya coba memakai topeng, dia coba flexing, dia coba membuat satu persepsi,
tentang siapa dia, dia mencoba meyakini hal itu, pada sebenarnya itu dia tahu itu bukan dirinya sesungguhnya. Oke, medsos itu banyak sekali orang yang mulai bermain dengan imajinasi-imajinasi. Dia coba meng-create dia punya apa namanya profile dirinya, walaupun sebenarnya itu nggak sesungguhnya siapa dia. Jadi kalau ditanya who am I, harusnya jawabannya kita adalah apa? Kita bicara tentang the real me-nya kita. Siapa kita sesungguhnya. Nah, wilayah biru ini, the real me ini sebetulnya adalah keunikan kita, di mana itu sudah dari awal kita ada, bahkan sebelum kita ada, itu sudah di-create sama Tuhan. Jadi kalau tanya who am I, itu bukan sebatas I can, I cannot, bukan imajinasi, karena itu di luar rencananya Tuhan, di luar area biru. Ya, nah ini yang membuat kita merasa tidak berharga kalau kita hanya melihat yang area kuning. Yang membuat kita putus asa kalau kita mencoba menjadi tidak diri kita sendiri. Dan kadang-kadang itu membuat kita jadi bertanya, Tuhan, kenapa aku kok kayak gini ya Tuhan gitu loh. Ya, karena kita hanya melihat diri kita dengan apa yang kita tahu, wilayah kuning itu. Sebetulnya harusnya yang kita perlu lakukan adalah apa? Kita bahkan harusnya berani keluar, mendobrak area-area pembatas ini yang membuat kita jadi tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup, tidak pede gitu loh. Kita harus berani menerobos ini sehingga kita bisa memenuhi the real me-nya itu. Siapa kita? The best version dari diri kita yang itu dari awalnya Tuhan sudah setting untuk kita, ya. Nah, ini satu video ilustrasi deh, ya. Who am Kalau I? ditanya who am I? Am I what Suaranya I kedengaran do? nggak ya? An artist? An accountant? Ada kedengaran nggak suara? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Oke, yuk mari kita dengarkan. Siapa kita? A teacher? A mother? Or am I what I've achieved? An honor student? An MVP? A winner? Am I the things I've done right? Or am I defined by the things I've done wrong? Am I a saint? A sinner? What about what others think of me? Am I all of these things? None of these things? Who am I? How I identify myself determines how I approach life. If I am what I do, I'll always need to do more and achieve more to find my value. If I am what others say, I'll always try to please people instead of my Heavenly Father. But if I listen to who God says I am, Oops. who am I? I am chosen and holy and blameless before God. He calls me his masterpiece. I am loved by God. He says I am made complete through the grace and mercy of Jesus, my Savior. And when I see myself the way God sees me, I walk with Nah, ini Abraham. Sebenarnya confidence kalau tanya because siapa I kita, trust bukan the hanya ada one Tuhan. who answers the Yang sudah question, diputuskan who kita dan am I? budi, kita utuh, ya kan? Jadi dunia memberikan stempel buat kita. Dan sering sekali kita pakai stempel itu menjadi siapa kita sesungguhnya. Saya mau katakan, kalau kita pakai kacamata dunia, worldview-nya dunia, sedangkan kita bukan dari dunia, ya kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari kerajaan surga. Sehingga harusnya kacamatanya kita melihat, worldview-nya kita adalah Christian worldview. Bukan worldview yang dibawa dari dunia. Dunia tadi bilang kita siapa dengan achievement-nya kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita capai. Ya, dunia itu memberikan begitu banyak penilaian-penilaian, ukuran-ukuran, measurement-measurement tentang keberhargaan, keberartian, kebernilaian kita. Dan kalau kita pakai measurement itu bisa bawa kita apa? Kita nggak berarti, kita nggak berguna. Contoh, ya ada mahasiswa saya yang pernah ngerasa putus asa. Kenapa? Pak, saya dulu dari TK, SD, SMP, SMA selalu juara satu. Tapi sekarang di kampus kok saya nggak bisa juara satu. Ternyata ada yang lebih hebat, ada yang lebih pintar. Saya jadi putus asa nih. Saya ngerasa saya nggak berarti dan berharga. Karena apa? Karena nggak juara lagi gitu loh. Padahal juara itu adalah apa? Itu bukan identitas dia sesungguhnya. Juara itu bukan siapa diri sesungguhnya. Itu adalah sesuatu ukuran yang dipakaikan oleh dunia kepada kita. Kalau kita pakai ukuran itu membuat kita bisa berharga, tapi ukuran yang sama membuat kita nggak berharga. Jadi hati-hati kita memakai ukuran untuk menilai siapa kita. Ukuran yang sebenarnya adalah ukuran dengan kacamatanya Tuhan, Christian worldview.
Ya, Christian worship itu bicara tentang siapa Tuhan, siapa saya sebagai manusia, dan bagaimana dunia ini. Dari situ kita bisa akhirnya tahu keberhargaan kita itu bukan karena siapa kita. Keberhargaan kita adalah karena siapa Allah yang di dalam kita. Nah, itu menjadi satu hal yang menurut saya perlu menjadi kebenaran yang kita harus pegang. Ya, sehingga dengan itu kita akhirnya bisa melihat siapa kita dalam konteks the real me-nya kita, the best version dari diri kita. Yaitu apa? Yang Tuhan sudah create dari kita. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah rancangkan. Jadi siapa kita? Yaitu rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu. Mungkin belum. Tapi saya mau katakan already, but not yet. Already, mungkin belum. Tapi itu already sebetulnya, but not yet. So, yang saya mau katakan gini, tidak berarti kita tidak jadi nggak, kalau itu nggak usah kuliah ya, nggak usah kerja ya, nggak usah kaya ya gitu. Bukan itu. Tapi itu bukan ukuran keberhargaan kita. Ukuran keberhargaan kita adalah Tuhan sudah mati buat setiap kita. Dia sudah bayar harganya untuk kita. Senilai itulah hidup kita. Senilai apa? Anak Allah yang telah mati bagi setiap kita. Nah, untuk itu, karena kita sudah ditebus, kita diberikan hidup yang baru, nah kita harus menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita menjadi the real me kita, itulah the best version dari diri setiap kita. Oke? Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa mencapai the best version itu? Bagaimana kita bisa menjadi great? Ya, kalau kita hanya melihat diri kita sebatas apa yang dunia katakan, kita pasti akan regret. Kita menyesal, kita kecewa, kita ngerasa bahwa, aduh aku kok kayak gini ya. Tapi akan berbeda pada waktu kita melihat dengan kacamatanya Tuhan. Nah, tinggal bagaimana kita sampai ke sana. Itu ada perjalanannya, ada journey-nya. Ya, nah saya bagi menjadi 5 journey, 5 perjalanan, ya, di mana ini yang kita akan coba bahas satu persatu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Singkatnya saya 2 SKS. Oke, pertama adalah be yourself. Ya, Efesus 2 ayat 10 jelas katakan bahwa kita ini adalah apa? Buatannya Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Dia mau kita hidup, kita tinggal, kita menjalani hal itu. Ya, apapun yang ada di dunia ini sebetulnya adalah apa? Sebelum ada itu sudah direncanakan terlebih dahulu. Ya, contoh kalau misalnya produk pada waktu speaker ini sebelum dia dibuat itu sudah ditentukan dulu tujuannya, baru dibuat. Hidup kita juga sebelum kita ada, Tuhan sudah punya rencana, rancangan. Dia sudah prepare good works itu. Jadi nggak ada anak Tuhan yang nganggur. Kenapa? Karena sudah disiapin pekerjaan baiknya gitu. Tapi yang lebih menarik lagi bicara tentang siapa diri kita. Efesus 2 mengatakan bahwa diri kita itu adalah apa? His workmanship, created in Christ Jesus. Nah, ini satu hal yang sangat-sangat berarti. Ya, kalau sekarang saya mau tanya teman-teman, coba ya, kita kasih survei dulu, tolong dijawab di chat. Kalau misalnya teman-teman ya nggak usah peduli dengan apa namanya harganya, saya yang bayarin. Ini kalau ya, jangan beneran nanti ditagih saya ya. Oke, terus kita bilang gini, oke, kalian boleh membeli mobil, harganya nggak pusing. Tapi mobilnya ada 3 pilihan. Pertama, mobil buatan Indonesia. Kedua, mobil buatan Malaysia. Ketiga, mobil buatan Eropa. Saya nggak bilang Cina, nanti kalian pilih Cina semua, ntar kan, gitu ya. Jadi, buatan Indonesia, buatan Malaysia, ataupun buatan Eropa. Oke, silakan pilih. Nomor 1, Indonesia. 2, Malaysia. 3, Eropa. Eropa. Indonesia. Loh, Eropa, Eropa, Eropa. Tuh, tiganya nggak boleh. Orang nanya juga milih, mintanya tiga-tiganya. Maruk itu namanya. Ya, oke. Cinta produk negara, cintailah produk Indonesia, tapi nggak milih, gitu. Oke, saya coba nanya Kezia deh. Kezia, kenapa pilihnya Eropa? Karena terkenal kalau kualitasnya lebih oke. Oke, jadi artinya siapa yang membuat itu akan membuat persepsi tentang kualitas dari produknya, betul? Iya. Siapa yang membuat itu penting, ya. Jadi bahkan saya nggak sebutin
apa namanya merek mobilnya apa, hanya bilang itu buatan Eropa. Oh, kalau Eropa pasti bagus. Karena siapa yang memproduksinya, ya. Keisha, thank you. Ya. Jadi ini yang harusnya kita sadarin. Jadi kalau ditanya siapa kita, kita harus bangga. Abraham harus bangga bilang, "Kamu siapa?" Saya ciptaannya Tuhan. Mau apa? Gitu. Siapa yang membuat kita? Itulah identitas kita dong. Kita bukan buatan sembarangan. Kita adalah masterpiece dari Tuhan. Oke, itu keberhargaan kita. Terus dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu seperti Pak molding di dalam Kristus. Artinya kalau molding, apapun bentuk molding itu, yang di dalamnya pasti akan menjadi seperti apa moldingnya. Betul? Jadi kalau kita diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kita. Jadi kita siapa? Kita image of God, imago Dei. Jadi kita harus mengerti identitas-identitas yang Tuhan berikan bagi kita. Itu semua ada di firman Tuhan. Semakin kita mengerti kebenaran itu akan membuat hidup kita tahu kita sebetulnya berharga. Oke? Nah, jadi Efesus 2:10 jelas bahwa kita ini adalah buatannya Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Tujuannya jelas untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang seperti apa? Pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan bukan hanya kita yang mau, tapi Dia mau untuk kita melakukannya. Wih, keren banget ini. Oke? Saya lanjut ya. Sekarang ini, saya kasih auction. Ini ada lukisan. Ya, anggap aja apa namanya kalian lagi ada di auction ini, kalian lihat lukisan ini, kalian berikan nilai atas lukisan ini. Kalian mau kasih harga berapa dengan lukisan ini? Silakan di chat. Menurut kalian, kalau kalian mau beli berapa harga lukisan ini menurut penilaian kalian? 15 RMB. Waduh. Itu kira-kira berapa? 3 juta dolar. Emang ada duitnya? Ya, 1 RMB nego lagi, udah 1 RMB nego lagi. Ya ilah, 100.000 Pak. Aduh, Timothy, 500.000 setara sama nasi jinggo di Bali. Oh, 5.000 ya. Oke, nggak dulu, nggak ada tempat. Oke, ya. Saya mungkin nanya nih, yang bilang 1 renminbi nih. Tino, kenapa ngasihnya 1 renminbi? Iya, iya, eh, iya Pak. Kenapa 1 renminbi kamu kasih? Nego pula lagi. Karena eh, kalau kalau nol kan jelek Pak, jadi satu Pak, gitu Pak. Oke, menurut kamu bagus nggak tuh lukisan? eh Bagus Pak, kalau dilihat dari orang-orang lain mungkin. Menurut orang lain, menurut kamu Valentino. Menurut aku sedikit bagus Pak. Sedikit bagusnya ya, makanya Ya. kasih nilainya harganya segitu ya. Sudah jujur tuh kata Felix tuh. Oke, ya. Jadi Tino kasih penilaian dengan lukisan. Tahu nggak? Lukisan itu harganya berapa? Nih, saya kasih tahu. Namanya Pollock Number 5. Harganya kira-kira kalau dirupiahkan 2,6 triliun. Dan itu tahun 2006. 20 tahun yang lalu harganya 164,7 juta dolar. Kalau dirupiahkan sekarang itu 2,6 triliun. Ini kalau dibeliin cendol, banjir BSD. Tapi Tino tadi bilang apa? 1 renminbi. Barang yang sama, produk yang sama, tapi kok bisa saja orang menilai itu biasa aja, nggak banget, ya nggak oke lah. Tapi ada ya David Martinez kasih harga begitu mahal lukisan ini. Kita melihat, menilai sesuatu itu menentukan itu bernilai, berarti berharga atau tidak.
Oke. Nah, kenapa si David Martinez mau beli semahal ini? Bukan hanya karena dia punya duit banyak. Karena kalaupun punya duit banyak, kalau dia lihat ini nggak bagus, ngapain dia beli? Tapi dia bisa melihat sesuatu yang baik dari hal ini. Ya toh? Kenapa? Salah satunya karena dia tahu, oh ini yang buat masterpiece-nya ini si Pollock nih. Wah, ini pasti berharga nih. Saya berani beli. Siapa yang membuat? Itu menjadi satu hal yang penting. Nah, jadi bisa saja teman-teman, kita adalah buatannya Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, kita punya pekerjaan baik, ya. Kita sebenarnya berarti, berharga, dan bernilai kalau kita yang melihatnya. Tapi orang lain mungkin melihat kita berbeda. Sama tadi Tino ngeliat ini biasa-biasa aja. Tapi David Martinez bilang ini nggak biasa-biasa aja, ini di wow luar biasa. Jadi bagaimana kita melihat itu penting. Nah, maksud saya adalah bagaimana kita melihat hidup kita itu akan menentukan betapa bernilai, berarti, berharganya hidupnya kita. So, be yourself. Be yourself yang dimaksud adalah bagaimana kita melihat diri kita dari kacamatanya Tuhan yang menciptakan kita, sang masterpiece itu. Dan itu membuat kita merasa diri kita berarti, berharga, dan bernilai. Ya, nah ini ada satu cerita lagi. Once upon a time, a farmer was walking through the forest when he found a large eagle's egg lying on the ground. Ini He suaranya ada ya, carefully kalian picked it dengar up suaranya ya. and, thinking it would never survive on its own, placed it in the nest of one of his hens back at the farm. The hen accepted it along with her own eggs, and after some days, all the eggs hatched. From among the fluffy yellow chicks came a strange-looking bird, an eaglet. The young eagle grew up surrounded by chickens. Since he knew no other life, he behaved just like them. He scratched the ground looking for worms, clucked and cackled, and fluttered his wings awkwardly. Although his wings were much larger and stronger than those of the chicks, he never thought of flying higher than a few feet off the ground. He believed he was a chicken, because that was what he had always been told, and what he saw around him every day. Years went by. The eagle grew old, but remained in the same yard with the hens. One afternoon, while pecking at the ground, he suddenly looked up. His eyes caught sight of a magnificent bird soaring high in the open sky. The bird glided gracefully on the strong wind currents, hardly moving its wings. Its golden feathers glistened under the sunlight, and its cry echoed through the valley. Filled with awe, the old eagle asked one of the chickens beside him, "What a beautiful bird that is! Who is he?" The chicken replied casually, "Oh, that is an eagle, the king of birds. He belongs to the sky, while we belong to the ground. Don't even dream of being like him. We are chickens, and chickens can never fly that high." Hearing this, the eagle lowered his head. He never tried to fly like the bird he had seen in the sky. He accepted the words of the chickens as truth, and for the rest of his life, he continued to live and die as a chicken, never realizing that he himself was born an Oke. Kenapa penting untuk tahu siapa diri kita? Karena itu akan menentukan keputusan-keputusan kita. Ya, tadi ilustrasi video, ya itu kita bisa lihat. Ya, menurut teman-teman apa yang membedakan kenapa ini jadi eagle, ini jadi chicken? Ya, Louis atau Abraham mau jawab? Jadi yang membedakan itu kalau dari ilustrasinya menurut saya itu adalah yang satu percaya kalau dia bisa terbang tinggi, yang satu dia hanya membatasi dirinya berdasarkan apa kata ayam-ayam lain bilang. Ya, nah itu pengaruh. Ternyata lingkungan tuh penting banget ya. Komunitas tuh penting banget. Kalau kita ada di dalam komunitas yang salah, ya kita jadi salah. Kalau kita ada di komunitas yang benar, kita jadi benar. Jadi artinya apa? Kita harus memutuskan kita ada di komunitas yang mana. Nah, kalian harus kasih jempol untuk semua yang ada di sini. Karena kalian ngambil keputusan yang benar. Punya komunitas yang benar. Nah,
Oke? Karena siapa kita 5 tahun lagi, lihat aja sekeliling kita sekarang. Kita akan jadi seperti itu 5 tahun lagi. Ya. Nah, tadi Abraham, thank you jawabannya. Yang pasti yang membuat ini jadi chicken dan ini jadi eagle itu adalah benihnya, telurnya. Telur ayam menetas pasti keluarnya ayam. Telur eagle menetas ya pasti sebenarnya eagle. Jadi itu sudah dari lahirnya ditentukan. Nah, kita ini kan manusia baru yang sudah lahir baru. Dulu apa kita manusia lama ya dengan keberdosaan kita. Tapi saat kita mengenal Tuhan, percaya Tuhan, benih ilahi itu ada di kita. Benih ini akan menentukan jadi siapa, jadi apa. Oke. Nah, jadi artinya kita harus melihat siapa diri kita, lihat dari benihnya. Karena benih itu akan menentukan potensi apa yang dimiliki, talenta apa yang dimiliki. Benih ilahi itu, ya itu ibaratnya tadi benihnya itu yang memang sudah source-nya adalah eagle. Pasti dia harusnya lahirnya jadi eagle. Cuman karena dia tidak memiliki pengetahuan kebenaran tentang dia adalah eagle, dan dia akhirnya mendapatkan pengetahuan yang salah tentang dirinya karena lingkungannya, karena ayam-ayamnya sekelilingnya, akhirnya dia jadi ayam. Nah, Tuhan sudah kasih benih ilahi di dalam kita, di mana di situ bicara tentang ada potensi yang tidak terbatas bahkan, yang melebihi apa yang kita pikirkan, bayangkan. Ingat tadi, yang kuning itu, itulah sering sekali kita menjadi chicken. Kita nggak bisa jadi eagle, karena kita dibatasi. Ya, kita nggak bisa jadi the real me-nya kita. Jadi hal yang pertama supaya kita nggak regret, kita nggak jadi regret tapi jadi regret, menjadi great. Itu bicara tentang kita harus tahu siapa kita sesungguhnya. Oke, kok jadi ini lagi. Nah. Jadi yang pertama adalah tahu siapa kita. Yang kedua itu bicara tentang choose your own battle. Galatia 6:4 katakan, but let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor. Ya. Jadi ini bicara tentang kalau kita bicara bermegah, bermegah itu bukan karena orang-orang, tapi bermegah karena diri kita. Bagaimana kita bisa bermegah dengan diri kita sendiri? Ya tentu saja kalau kita jadi pemenang. Dan bagaimana kita jadi pemenang? Kalau kita memilih pertandingan yang cocok, yang tepat, yang sesuai dengan kita. Sistem pendidikan banyak kan seperti ini. Ya, itu ada banyak sekali yang ikut. Ya, artinya ini bicara tentang berbeda-beda. Masing-masing punya potensinya, punya talentanya, punya background sendiri-sendiri. Tapi kemudian masuk di dalam kelas yang sama dan kemudian diukur dengan cara yang sama. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Kira-kira kalau examnya seperti ini, siapa yang akan menjadi pemenang? Halo? Monyet, Pak. Monyet, Pak. Monyet. Siapa yang kira-kira bohwat? Yang apa? Sorry. Yang bohwat, yang pasti kalah, yang nggak Gajah mungkin Pak, sama. bobot. Ikan, Hah? ikan. Ya udah pasti ikan. Karena ikan apa? Bahkan habitatnya aja udah beda. Dia nggak akan bisa hidup di darat, di pohon. Dia harus ada di air. Kalau ikan ikut perlombaan ini, dia akan jadi loser. Makanya ikan harus tahu siapa dirinya. Who am I-nya itu. Karena kalau enggak, dia akan salah menempatkan pertandingan yang untuk dia ikutin. Kenapa kita jadi loser? Kenapa kita tidak berarti? Karena kadang-kadang kita menempatkan diri kita di tempat yang salah. Karena kita nggak tahu siapa kita. Jadi pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan diri kita akan nolong kita untuk akhirnya tahu kita ini siapa dan kita tepatnya di mana. Apa yang harus kita pilih. Kita nggak bisa ikut-ikutan tren. Karena Tuhan tidak ditentukan oleh tren. Tuhan sudah punya maksud sebelum kita ada. Ya, ikan nggak pernah memilih mau jadi ikan. Dia lahir udah jadi ikan. Artinya sudah ada apa? Predestinasinya dia, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau begitu, apakah ikan dia bisa menjadi pemenang?
kalau dia pilih exam ini, dia akan menjadi loser. Ya. Nah, ini opung saya, namanya Einstein. Einstein bilang begini, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Oke? Jadi kenapa? Karena ikan memilih pertandingan yang nggak sesuai untuk dirinya. Ini ikan mau bangun dari pagi, dia fitness, dia latihan, dia lakukan segala persiapan, effort apapun juga, dia tidak akan pernah menang. Jadi kadang-kadang ini bukan usaha yang menjadi terpenting. Karena sebelum usaha, pilihlah pertandingan yang tepat dengan dirimu. Nah, ini dalam konteks kuliah, ya, kita nggak hanya sekedar ikut-ikutan tren. Misalnya AI, semuanya ke AI. No, 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 no. You harus tanya Tuhan, Tuhan, you ciptaan itu masa depanku apa sih menurut yang Tuhan sudah siapkan? Aku mau di situ. Karena kalau kita pilih apa namanya battle yang tepat, kita pasti akan jadi pemenang di situ. Oke? Jadi tahu siapa kita dan pilih pertandingan yang sesuai dengan siapa kita yang Tuhan sudah tetapkan. Oke. Terus yang ketiga, supaya kita jadi great, give your best. Ya, whatever you do, work heartedly as for the Lord and not for man. Artinya apapun yang kita lakukan, kita mau lakukan yang terbaik dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, 100%. Kita kemudian di track yang benar, di sini baru berikan upaya yang terbaik. Oke. Dan itu dimulai dari sini. Tabur ke dalam hati dan pikiran kita yang benar. Ya. Karena apapun yang kita tabur, kita akan menuainya. Nah, jadi artinya ini bicara tentang kalau kita sudah tahu siapa diri kita tahu dan kita memutuskan pertandingan yang tepat, nah di situ kita harus menabur yang terbaik. Karena apa yang kita tabur, itu akan ada di dalam hati dan pikiran kita, menjadi perkataan, tindakan, kebiasaan, karakter, dan itu akan menentukan masa depannya kita. Oke, siapa menabur dikit, menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Siapa yang nggak menabur, siapa yang nggak invest ke dalam dirinya, dia nggak kasih yang terbaik untuk dirinya, dia nggak akan pernah jadi great. Ya. Nah, ini baru setelah kita tahu siapa kita, disitulah kita kasih yang terbaik. Bukan seperti untuk diri kita, tapi untuk Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk menggenapi rancangan Tuhan, untuk menyenangkan, untuk memuliakan Tuhan. Ya, baru yang keempat, never give up. Oke, itu jatuh 7 kali, tapi dia akan bangkit lagi. Jadi pemenang itu adalah apa? Mereka yang bangkit sekali lebih banyak daripada kejatuhannya. Ya, jadi semua orang pasti pernah gagal, tapi jangan pernah menjadi orang gagal. Ya, kita mengalami kegagalan, ya, tapi itu bukan sesuatu yang sifatnya temporary. Kita bisa coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ya, apapun juga yang terjadi di dalam hidup kita sekarang itu adalah buah dari kegagalan kita di masa lalu, di mana pada waktu kita tidak menyerah, pada waktu tidak give up, disitulah kita akan melihat progresnya terjadi sampai sekarang, sampai saat ini. Ya, ya. I don't stop when I'm tired, I'm stop when I'm done. Ya, kita harus bertanding, kita selesaikan pertandingan, kita tetap memelihara, kita tetap menjaga iman kita. Itu yang penting. Never give up. Karena sering sekali situasi, kondisi, keadaan orang-orang di sekeliling kita, ya itu ternyata tidak mensupport kita, sehingga kita gagal lagi, dan akhirnya kita ngerasa, aduh aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Ya, menyerah. Ya. Kalau ikan, dia tidak mengambil pertandingan memanjat, itu bukan karena dia menyerah. Karena dia tahu itu bukan battle-nya dia. Tapi dia apa? Dia tetap mau bertanding di battle yang sesungguhnya untuk dia. Lomba renang, bukan lomba manjat. Nah, di situ dia harus habis-habisan. Doing the best yang dia bisa. Dan kalaupun gagal, dia coba lagi, dia coba lagi, dia coba lagi. Ya.
Dan yang terakhir adalah think big, believe in God. Ya, I can do all things through Him who strengthen me. Tadi 4 itu bicara tentang siapa kita, tapi sebetulnya yang paling menentukan adalah ini, think big, believe in God. Di hati pikiran kita, kehendak kita, apakah kita benar-benar percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan apapun juga. Tuhan yang sudah mati untuk kita. Tuhan yang telah memberikan terbaik untuk kita. Tuhan yang ada di dalam kita. Potensi itu begitu besar ada di dalam kita. Ini adalah kunci being great. Ya. Yang 4 ini adalah bagian kita. Tapi sebenarnya yang ini bicara bagaimana kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadi 5 hal. Kita tahu siapa kita. Kita memilih pertandingan yang tepat. Kita melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kita tidak menyerah. Tapi yang lebih penting lagi, kita menaruhkan pengharapan kita. Kita mengandalkan bukan diri kita, tapi kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Kalau kita lakukan itu, nggak lagi kita bicara tentang kita regret dengan hidup kita. Menyesal, kenapa saya ada di dunia ini. Kita tidak lagi mundur. Kita tidak lagi menyerah. Tapi ini kita bicara tentang apa? Saya mau menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau dulu saya nggak berhasil, saya gagal, saya nggak bisa ini dan itu. Tapi sekarang, great. Bukan karena siapa kita, tapi karena kita punya Allah. Itu yang membuat kita jadi besar. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon BCC family.